Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu peraturan pemerintah yang baru banget dan wah ini penting sekali. Peraturan ini bisa jadi game changer buat cara bisnis Anda mengimpor mesin dan bahan baku ke Indonesia. Coba deh, Anda yang punya bisnis, pernah nggak sih ngerasa gini? Pengen banget upgrade usaha, butuh mesin canggih dari luar negeri, tapi kok kayaknya berat banget ya karena terhalang biaya masuk. Nah, kalau Anda pernah di posisi itu, pembahasan kita kali ini mungkin adalah jawaban yang Anda tunggu-tunggu. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Pemerintah baru aja mengeluarkan buku panduan baru lewat keputusan Menteri nomor 265 tahun 2025. Nah, ini adalah pedoman resmi tentang gimana caranya perusahaan bisa dapat fasilitas pembebasan bea masuk. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting. Apakah aturan baru ini berlaku buat bisnis Anda? Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa ada sih kondisi-kondisi kuncinya. Jadi gini poin utamanya. Ada satu syarat baru yang fundamental banget. Untuk beberapa jenis impor dengan kriteria tertentu, sekarang Anda wajib melampirkan dokumen yang namanya laporan kesesuaian surveyor. Kalau nggak ada dokumen ini, ya fasilitas bebas bea masuknya nggak akan berlaku. Pasti langsung kepikiran kan? Wah, impor saya masuk kriteria itu nggak ya? Pertanyaan bagus banget. Yuk kita bedah satu persatu kondisi spesifiknya. Oke, kita lihat dua kondisi pertama. Yang pertama soal nilai. Kalau total nilai impor Anda, semua mesin, barang, dan bahan baku itu lebih dari 100 miliar rupiah, otomatis Anda butuh laporan ini. Yang kedua, soal jenis barangnya. Pastikan barang yang Anda impor itu bukan barang yang dilarang atau dibatasi perdagangannya. Ini semacam filter paling dasar yang harus lolos dulu. Nah, selanjutnya, aturan ini juga ngelihat seberapa rumit proyek Anda. Laporan surveyor ini jadi wajib kalau, pertama, pembangunan pabrik Anda itu pakai kontrak borongan EPC. Kedua, kalau mesin atau barangnya dikirim dalam keadaan terbongkar, atau dikirimnya nyicil, nggak sekali jalan. Dan yang ketiga, kalau mesinnya itu sangat kompleks atau dibuat khusus alias customized. Jadi intinya yang dilihat itu bukan cuma nilainya, tapi juga skala dan kerumitan proyeknya. Oke, sekarang kita udah tahu nih siapa aja yang butuh laporan ini. Tapi sebenarnya apa sih isi dokumen kunci ini? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gampangnya gini, laporan kesesuaian surveyor itu ibarat stempel persetujuan dari pihak ketiga yang independen. Jadi ada surveyor profesional yang akan ngecek dan memastikan, oh benar nih, mesin yang didatangkan ini persis sama dengan yang ditulis di rencana investasi. Ini adalah cara pemerintah buat memvalidasi klaim Anda secara netral. Terus, isinya apa aja? Nah, seperti yang Anda lihat, laporannya harus detail banget. Mulai dari nomor dan tanggal laporannya, kode HS untuk setiap barang biar tarifnya jelas, jumlah dan satuannya, sampai spesifikasi teknis yang super rinci. Tujuannya cuma satu, memastikan semuanya jelas, transparan, dan gak ada ruang buat salah interpretasi. Tapi tunggu dulu, dapat laporannya itu baru satu langkah loh. Pemerintah juga udah nyiapin mekanisme pengawasan buat mastiin semuanya berjalan sesuai aturan. Yuk kita lihat gimana proses pengawasannya. Pemerintah nggak main-main soal pengawasan. Mereka bakal ngecek silang laporan impor Anda dengan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Bakal ada pengawasan rutin dan bisa jadi ada sidak juga. Kalau sampai ketahuan nggak sesuai, wah sanksi administratif seperti denda atau bahkan pencabutan fasilitasnya udah menanti. Jadi kuncinya adalah patuh. Oke, setelah kita bahas semua detail teknis tadi, mungkin ada yang sedikit pusing ya. Tenang, sekarang kita simpulkan, apa sih artinya ini semua buat Anda? Jadi, intinya begini teman-teman. Kalau bisnis Anda melibatkan impor bernilai besar dan proyeknya kompleks seperti yang tadi kita bahas, anggap aja laporan kesesuaian surveyor ini sebagai tiket emas Anda. Ini bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi sebuah keharusan kalau mau mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih pemerintah bikin aturan ini? Nah, kutipan dari bagian pertimbangan peraturannya ini menjawab semuanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Jadi ini bukan buat mempersulit, tapi justru sebaliknya. Dengan aturan main yang jelas, pemerintah ingin menghilangkan area abu-abu dan bikin prosesnya lebih transparan dan bisa diprediksi. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik untuk direnungkan. Dengan adanya aturan main yang sekarang jauh lebih jelas dan pasti, kira-kira menurut Anda, apakah ini bakal jadi magnet baru yang bisa menarik lebih banyak investasi besar dan berkualitas masuk Indonesia? Coba kita pikirkan bersama.